Tuailib Yaman, berbagi hikmah di tanah Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits Kitabullahi azza wa jal wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Berat, dan memang betul-betul berat. Siapapun yang merasakan hidup di akhir zaman seperti ini, bagaimana tidak berat? Sementara sudah sejak lama, sejak 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya, Nabi Muhammad SAW telah mengkhabarkan apa yang akan terjadi termasuk di akhir zaman ini, seperti yang telah kita rasakan saat ini. Godaan-godaan yang langsung menyasar iman sudah tidak terbilang lagi berapa jumlahnya. Karena begitu banyak ujian-ujian keimanan terus datang silih berganti, tak pernah ada habisnya. Seakan-akan tidak ada pernah ujungnya. Iya, emang begitu berat dan sungguh sangat berat. Persis seperti mana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sudah cukup menggambarkan bagi kita semuanya betapa berat dan susahnya apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paginya masih beriman, belum genap 24 jam, hanya separuh hari, dalam kurun waktu 12 jam. Pagi masih beriman, sorenya iman itu dia buang, dia ganti dengan kekufuran. Bukan sebatas iman itu turun, bukan sekedar iman itu lemah, tapi iman itu hilang dan berubah menjadi kekufuran. Wal'iyadzu billah. Seperti itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi ia sudah menjadi kafir, padahal sore harinya, di sore hari dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktu 24 jam, hanya separuh waktu, hanya dalam waktu 12 jam imannya berganti. Wal'iyadzu billah. Kenapa itu bisa terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual, dia gadaikan agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Sahabat Tuailib Yaman
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghitung secara statistik jumlah orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam ini setiap waktunya atau bahkan tiap tahun terus bertambah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kalau kemudian diteliti lebih lanjut, angka yang berbicara tentang jumlah betapa banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam, maka hampir semuanya, saya katakan bukan semuanya, tapi hampir semuanya, mayoritasnya didominasi oleh faktor-faktor dunia, seperti balas budi, bantuan ekonomi, pendidikan, beasiswa, dan yang lain-lainnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kebanyakan di antara kita yang hidup di akhir zaman ini, mereka menggadaikan agamanya untuk bi'aradin minad dunya, hanya untuk masalah dunia saja. Sehingga siapapun tanpa terkecuali, termasuk kita semua, tidak boleh merasa aman dan tidak khawatir tidak terjadi pada diri kita. Siapa yang tahu, wahai ikhwah? Siapa yang bisa memperkirakan? Karena hati ini betul-betul berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai apa yang Ia kehendaki. Maka wahai sahabatku, Tuwailib Yaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, yang bisa kita lakukan adalah betul-betul kembali dan kembali serta pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa, meningkatkan kualitas ibadah, berbaur dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selalu merapat dan mendekat ke sumber-sumber ilmu yang syar'i. Itulah yang bisa kita lakukan, karena hidayah itu sangat mahal, wahai. Seandainya dunia dan sisinya ini bisa kita miliki, ternyata masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terjadi dan faktanya, tidak mungkin dunia dan seisinya ini bisa kita miliki, bisa kita pegang seluruhnya. Sekaya-kayanya orang, sekuasa-kuasanya dia, tetap saja hanya sebagian kecil dari dunia dan seisinya yang bisa dia miliki. Seandainya dunia dan isinya ini kita miliki seorang diri, itu masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaman yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mustarid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Dunia dan seisinya ini digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti jari dimasukkan ke dalam lautan, dicelupkan, mau berapa lama, sebentar pun sama, kemudian tarik kembali. Falyanzur bima yarji'. Lihatlah air laut yang menempel di ujung jari tersebut. Air yang menempel di ujung jari tersebut adalah dunia dan seisinya. Sementara lautan yang sangat luas adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Seandainya jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang paling terakhir, awwalahum wa akhirahum, manusia pertama sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, baik jin yang pertama yang Allah ciptakan sampai jin yang terakhir yang Allah ciptakan, kanu ala sa'idin, mereka semua berkumpul dalam suatu tempat di tanah yang sangat luas dan lapang. Masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sesuai apa yang mereka inginkan.
Lalu Allah kabulkan semuanya, Allah berikan kepada mereka semuanya. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa min mulkihi syai'a." Seandainya semua doa itu dikabulkan, dipenuhi, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Itu kalau manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, beserta jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana naqasa min mulkihi syai'a." Tidak sedikit pun berkurang dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita kejar, yang kita cari, dan yang sudah kita punya, dan apa yang telah kita miliki, hanya sekian dari dunia dan seisinya ini. Akan tetapi, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan itu sangatlah luar biasa. Belum lagi emang watak dan karakter manusia yang tidak pernah puas, watak dan karakter manusia yang ingin selalu memiliki lebih dari apa yang sudah dia punya. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah menyingkap karakter kita sesungguhnya? Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah membuka jalan pikiran kita sebagai manusia? Hanya yang Allah Subhanahu wa taala rahmati saja yang bisa bebas dari ini semua. Bukan siapa-siapa yang membuka hakikat dan karakter kita. Bukanlah orang biasa yang menyingkap karakter kita sebagai manusia sesungguhnya, melainkan yang menyingkap itu semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadin min zahab, la yatamanna an yakuna lahu wadin tsani." Seandainya seseorang itu sudah punya harta, sudah memiliki emas sepenuh lembah, bukan hanya sekilo 2 kilo, bukan hanya sekotak 2 kotak, bukan hanya 1 lemari atau 2 lemari emas, bukan 1 gudang atau 2 gudang emas, tetapi kata Rasulullah SAW, dia memiliki emas 1 lembah penuh. Pasti kata Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan emas yang telah dia miliki. Pasti dia akan berpikir, seandainya aku bisa memiliki emas 2 kali lipat dari lembah tersebut. Walaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang dia inginkan, pasti kata Rasulullah SAW, belum cukup. Dia pasti meminta untuk memiliki 3 lembah emas atau 4 lembah emas, bahkan sampai 5 lembah emas. Yang bisa menghentikan dia dari keinginan seperti itu hanyalah at-turab, kata Nabi SAW, yaitu tanah. Ketika dia sudah terbujur kaku, ketika dia sudah dimakamkan, ketika dia sudah dikuburkan, barulah selesai keinginan itu. Itulah hakikat kita. Tak bisa kita ingkari, tak mampu kita berlari dari watak seperti itu. Memang itulah watak dan karakter kita. Sudah demikian watak dan karakter manusia, ambisi dan rakusnya, ditambah lagi godaan-godaan yang ada di tengah-tengah kita saat ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan terhempas, kita akan terbawa arus dan tenggelam oleh api fitnah. Hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan saat ini. Sahabat Tulib Yaman, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di luar sana kita menyaksikan langsung, sekalipun kedua mata ini ditutup, kalaupun kedua telinga ini disumbat sehingga tidak bisa melihat, sehingga kita tidak mampu mendengar, tetap saja kita bisa merasakan hawa persaingan, hawa perebutan terhadap dunia. Apalagi
ketika kita membuka mata kita, ketika kita membuka telinga kita untuk mendengar. Hari-hari ini kita lihat perebutan demi perebutan, kursi diperebutkan. Begitu juga usaha bisnis, iklan ada di mana-mana. Ada yang dalam bentuk spanduk, ada yang dalam bentuk baliho besar, ada yang dalam bentuk tulisan berjalan, ada juga yang melalui media sosial. SMS entah datang dari mana, siapa pengirimannya. Kita disasar, kita ditarget, mau tidak mau. Kalau kita rasakan sedikit banyaknya memberikan pengaruh pada pikiran dan hati kita semua, untuk kemudian membangkitkan potensi ambisi dan rakus kita. Ketika kita melihat sekian orang mendapatkan banyak keuntungan, hati ini juga tergerak. Kenapa sih tidak bisa seperti mereka? Perebutan ada di mana-mana. Yang diperebutkan adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya semua mereka dapatkan dunia ini, itu hanya seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan, tarik kembali, lihatlah air yang menempel di ujung jari tersebut. Itulah dunia dan seisinya. Apalagi sekarang yang diperebutkan hanya sekian persen dari dunia dan seisinya. Akan tetapi perkelahian terjadi di mana-mana. Pertengkaran, bunuh-membunuh, nyawa melayang, nyawa dihilangkan, bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang baru lagi. Itu betul-betul sudah terjadi dan terpampang di depan kita saat ini. La haula wala quwata illa billah. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jalan ini sudah terang, langkahnya pun sudah bisa dipastikan. Kita tahu langkah ini akan dibawa kemana. Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti jalan tersebut? Maukah kita menjejaki arah yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Jalan yang akan menghantarkan seorang hamba kepada puncak kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sahabat Tuwailib Yaman, marilah kita selalu mensabar-sabarkan diri, dan kita berusaha untuk saling menyabar-nyabarkan bahwa emang demikianlah orang-orang soleh yang dipimpin oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Untuk masalah keduniaan, masalah materi, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang terbatas kemampuannya. Secara umum demikian. Tidak menutup kemungkinan ada yang memang lebih, ada yang Allah berikan kelapangan. Tapi secara umum kita lihat para nabi dan para rasul, yaitu suri tauladan kita, para sahabat radhiyallahu anhu sebagai generasi terbaik umat ini. Lihat kehidupan mereka. Lihatlah bagaimana para sahabat hidup. Tidak jarang dari mereka ketika sholat berjamaah jatuh pingsan karena menahan lapar, menahan haus. Mereka tergeletak, tersungkur dia di dalam sholatnya. Nabi Muhammad SAW kemudian setelah selesai sholat mendatangi sahabat tersebut. Kemudian beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma 'indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa faqrah." Kata Nabi Muhammad SAW menghibur sahabat-sahabatnya, "Seandainya kalian tahu, wahai sahabatku, pahala yang Allah siapkan untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian ingin hidupnya lebih susah dan lebih-lebih melarat lagi."
Inilah motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu anhu terkadang beliau keluar dari rumah untuk ke masjid dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Tidak mampu mereka membeli alas kaki, baik itu sandal maupun sepatu. Mereka yang berangkat jihad fi sabilillah sampai kaki mereka berdarah-darah, bahkan lecet, sebagaimana sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kuku kakinya tanggal dan copot karena menahan panas, karena tidak ada alas kaki, tidak ada yang namanya sepatu maupun sendal. Mereka tidak mampu untuk membelinya. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka mengambil kain, diikatkan, dibalutkan di telapak kakinya, sehingga disebutkanlah perang itu sebagai perang Dzatur Riqa'. Itulah para sahabat, para generasi terbaik umat ini. Bukan kemudian kita tidak boleh berusaha, bukan kemudian kita dilarang untuk berikhtiar. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi ketika kita melihat dan menyaksikan realita kaum muslimin yang serba kurang, apapun serba kurang dibandingkan yang lainnya, siapakah contoh dari hal tersebut? Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah ajma'in. Maka yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan dan memanfaatkan apa yang ada. Kita lipat gandakan manfaat apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan kita katakan, ya ini masih kurang, ini masih sangat jauh dari kata ideal. Memang seperti itulah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu mengungkapkan sifat qanaah kita. Sahabat Tuilib Yaman, semoga Allah merahmati kita semua. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah ruangan, yaitu ruangan khusus dan pribadi milik beliau. Untuk masuk ke dalam ruangan itu harus menggunakan tangga yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Yang menjaga ruangan tersebut adalah Ghulamun Aswad, budak berkulit hitam. Singkat cerita, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minta izin, kemudian diizinkan, maka Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ruangan sederhana itu, pada ruangan yang sangat sempit itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu menggunakan sarung. Baru saja bangun dari istirahatnya di atas tikar yang sangat kasar, sehingga pada bagian pipi, lambung serta pinggang beliau masih terlihat bekas dari tikar kasar tersebut. Karena waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertelanjang dada menemui sahabatnya yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Betul-betul bekas tikar tersebut masih terlihat jelas dan nyata di tubuh dan di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ibn Khattab duduk, lalu mengarahkan pandangan di sekitar ruangan kecil tersebut. Beliau melihat ada berapa perabot, perkakas yang mungkin hanya sedikit sekali. Bahkan bisa dikatakan tanpa perkakas tiada perabot. Ada kulit yang disamak, yang digantung di dinding di arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ada sejumlah makanan yang sangat-sangat sedikit sekali. Lalu Umar ibn Khattab
Ketika melihat ruangan itu, tiba-tiba beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW terheran dengan apa yang terjadi pada Umar bin Khattab. Maka Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma yubkik?" Wahai Umar, apa yang membuat kamu menangis? Kemudian Umar radhiyallahu anhu sambil sesegukan menangis berkata, "Ya Rasulullah, inna Qasra atau inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, itu Raja Persia, Kaisar Romawi, mereka hidup dengan begitu mewah dan berkecukupan. Sementara Anda hidup hanya seperti ini. Padahal Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menangis ketika melihat seseorang yang ia cintai, seseorang yang ia sayangi, hidupnya dalam keadaan susah? Tentunya kita akan menangis kalau kita melihat ibu kita, kalau kita melihat ayah kita dalam keadaan susah hidupnya. Tentunya kita menangis kalau kita melihat anak kita, kalau kita melihat saudara kita hidupnya dalam keadaan susah, serba terbatas. Pasti kita akan sedih dan menangis. Baik itu mengeluarkan air mata atau tangisan yang ada di dalam hati. Demikianlah Umar bin Khattab. Beliau menangis ketika melihat orang yang ia cintai, orang yang lebih dari sekedar orang tua, lebih sekedar dari anak kandungnya. Beliau menangis ketika melihat sang kekasih yang ia sayangi, yang ia kasihi. "Kenapa kamu menangis, wahai Umar?" tanya Rasulullah SAW. Umar berkata, "Ya Rasulullah, hidupmu seperti ini. Engkau itu adalah manusia yang terbaik. Anda adalah utusan Allah. Anda adalah kekasihnya. Tapi hidup Anda seperti ini. Sedangkan Kaisar Romawi di sana, Raja Persia di sana, mereka adalah orang-orang kafir. Akan tetapi hidupnya mewah, kebutuhannya tercukupi. Kenapa bisa seperti itu?" Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah?" Wahai Umar, apakah kamu tidak rela dunia dan seisinya ini biarlah untuk mereka saja, sedangkan akhirat untuk kita? Itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga sudahlah, ketika kita melihat sekian banyak orang yang berebut kekuasaan, sekian banyak kita melihat mereka berebut dalam mencari dunia, maka tutup mata kita rapat-rapat. Arahkan mata kita ke kitab suci Al-Quranul Karim. Baca. Arahkan pandangan kita ke hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pelajari hadis tersebut. Ketika kita melihat orang yang bekerja, ketika kita melihat ada orang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis dan usahanya, ini dan itu, tutup mata kita, tutup telinga kita, lihatlah kitabullah, baca hadis Rasulullah SAW. Ingat, yang kita inginkan hanyalah pesan Nabi SAW. Sudahlah, relakan dunia ini untuk mereka, sementara kita cukup akhirat yang telah Allah janjikan kepada kita.
Apakah belum cukup, wahai saudaraku? Apakah belum cukup janji Nabi Muhammad SAW untuk kita? Biarkan dunia ini buat mereka, dan untuk kita akhirat. Toh juga dunia sudah semakin dekat kehancuran. Toh juga kiamat sudah semakin jelas tanda-tandanya, sebagaimana yang telah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang sudah kita punya saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah cukup kalau seandainya apa yang kita miliki saat ini kita manfaatkan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu. Sebagai penutup dari nasihat ringkas kali ini, dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah datang berkunjung ke negeri Syam. Kemudian disambut oleh para pemimpin panglima perang. Tapi yang dicari oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu waktu itu adalah saudaranya, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sang panglima tertinggi. Kata Umar, "Kenapa saya tidak melihat saudaraku, akhi Abu Ubaidah?" Tidak lama kemudian, sahabat Abu Ubaidah pun datang dengan menggunakan kendaraan yang sangat sederhana sekali, tidak menunjukkan beliaulah sang panglima tertinggi pasukan Islam yang menaklukkan dan mengalahkan kerajaan Romawi. Setelah bertemu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada seorang yang hadir saat itu, "Sekarang kalian boleh bubar. Tinggalkan aku dan sahabatku Abu Ubaidah." Kemudian beliau berdua berangkat menuju ke rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Umar melihat isi rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian langsung mengatakan, "Lawit takhata mata'an ya akhi." Kenapa engkau tidak beli perkakas, tidak beli perabot, atau barang-barang yang lain? Engkau isi rumah ini, wahai saudaraku. Tentunya memiliki perabot, memiliki perkakas, boleh-boleh saja. Melengkapi peralatan yang ada di rumah, silahkan. Buktinya, sahabat Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada saudaranya Abu Ubaidah, "Lawit takhatta mata'an ya akhi." Sehingga beli perabot, membeli perkakas itu dibolehkan. Karena yang dilihat Umar ketika itu adalah hanya perlengkapan perang saja. Hanya yang ada pedang, perisai, dan pelana kuda. Yang lain kemana, wahai Abu Ubaidah? Kenapa di rumahmu hanya ada perlengkapan perang saja? Maka kemudian kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, "Inna hadza sayabalughuna al-maghil." Wahai Umar, yang ada ini sudah cukup untuk bekal kita menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Oleh karena itu, sahabat Tuwailib Yaman, semoga Allah merahmati kita semua. Mari kita belajar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga mari kita belajar dari nasihat Abu Ubaidah yang disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya apa yang kita punya saat ini, kalau dimaksimalkan, bisa menjadikan bekal untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita secara individu pribadi, apa yang kita punya di rumah sudah cukup untuk kita beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul dimaksimalkan, kalau betul-betul dan benar-benar dimanfaatkan, bisa menjadi jalan kita dan anak-anak kita insyaallah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan istiqomahnya untuk kita semua.
sehingga bisa terus berada di jalan yang lurus, yaitu jalannya Shiratul Mustaqim, sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kita pinta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.